Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab 21, bab 22, dan bab 23. Bab 21. Intuisi versus formula. Paul Mell merupakan sosok yang aneh dan menakjubkan, juga salah seorang psikolog paling serba bisa pada abad ke-20. Di University of Minnesota, dia mengajar di jurusan psikologi, hukum, psikiatri, neurologi, dan filsafat. Dia juga menulis mengenai agama, ilmu politik, dan pembelajaran pada tikus. Mel, peneliti yang ahli dalam statistika dan pengkritikan keras klaim-klaim kosong dalam psikologi klinis, juga seorang praktisi psikoanalisis. Dia menulis esai-esai mendalam mengenai dasar-dasar filosofis riset psikologi yang hampir saya hafalkan. Ketika saya masih mahasiswa pasca sarjana, saya tak pernah bertemu Mel, tapi dia salah seorang idola saya sejak saya membaca karyanya Clinical versus Statistical Prediction, A Theoretical Analysis and a Review of the Evidence. Dalam buku tipis itu, yang belakangan dia sebut buku kecil saya yang meresahkan, Mel meninjau hasil 20 penelitian yang telah menganalisis apakah prediksi klinis berdasarkan kesan subjektif profesional terlatih lebih akurat daripada prediksi statistik yang dibuat dengan memadukan beberapa nilai atau peringkat berdasarkan satu aturan. Dalam satu penelitian tipikal, para konselor terlatih memprediksi nilai mahasiswa baru pada akhir tahun ajaran. Para konselor mewawancarai tiap mahasiswa selama 45 menit. Mereka juga punya akses ke nilai sekolah menengah atas, beberapa tes bakat, dan pernyataan pribadi setebal 4 halaman. Namun, rumus ternyata lebih akurat daripada 11 dari 14 konselor. Mel melaporkan hasil yang umumnya serupa pada berbagai hasil prediksi lain, termasuk pelanggaran masa percobaan hukuman, keberhasilan dalam pelatihan pilot, dan residivisme kriminal. Tak heran buku Mel memicu kekagetan dan ketidakpercayaan di antara para psikolog klinis, dan kontroversi yang dimulainya telah menghasilkan serangkaian riset yang masih berlangsung sampai sekarang, 50 tahun lebih sesudah terbitnya. Jumlah penelitian yang melaporkan perbandingan prediksi klinis dan statistik telah meningkat menjadi sekitar 200, tapi skor pertandingan antara algoritma dan manusia tak berubah. Sekitar 60% penelitian telah menunjukkan algoritma mendapat akurasi lebih tinggi. Perbandingan-perbandingan lain melaporkan akurasi yang seimbang, tapi hasil seri sama saja kemenangan aturan statistik, yang normalnya jauh lebih murah untuk digunakan daripada pertimbangan pakar. Tak ada pengecualian yang sudah terdokumentasi dengan meyakinkan. Kisaran hasil yang diprediksi sudah meluas hingga mencakup variabel medis seperti harapan hidup pasien kanker, panjang masa rawat inap di rumah sakit, diagnosis penyakit jantung, dan kemungkinan bayi mengalami sindrom kematian bayi mendadak. Variabel ekonomi seperti prospek keberhasilan bisnis baru, evaluasi resiko kredit oleh bank, kepuasan karir masa depan karyawan, persoalan-persoalan yang menarik bagi lembaga pemerintah seperti penilaian kecocokan orang tua angkat, peluang residivisme di antara pelanggar hukum berusia remaja, dan kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan lain, dan berbagai hasil seperti evaluasi presentasi ilmiah pemenang pertandingan sepak bola dan harga masa depan Wayne Bordeaux. Tiap ranah itu melibat ketidakpastian dan ketidakdugaan. Kami jabarkan sebagai lingkungan validitas rendah dalam setiap kasus. Akurasi para pakar diimbangi atau dikalahkan algoritma sederhana, sebagaimana ditunjukkan Mel
dengan kebanggaan yang berdasar 30 tahun sesudah bukunya terbit. Tidak ada kontroversi lain dalam ilmu sosial yang menunjukkan banyak sekali penelitian yang beragam dengan hasil yang seragam menunjukkan ke arah yang sama. Orler Asfelter, ahli ekonomi Princeton dan penggemar wine, memberikan contoh meyakinkan mengenai kekuatan statistika sederhana dalam mengalahkan pakar dunia. Asfelter ingin memprediksi nilai masa depan wine Bordeaux dari informasi yang tersedia mengenai tahun pembuatannya. Pertanyaan itu penting karena wine bagus perlu bertahun-tahun untuk mencapai kualitas puncak, dan harga wine yang sudah matang dari perkebunan yang sama sangat beragam pada tahun-tahun yang berbeda. Botol-botol yang diisi dengan beda jangka waktu 12 bulan bisa berbeda nilainya sampai 10 kali lipat bahkan lebih. Kemampuan mempraktikirakan harga masa depan itu bernilai tinggi karena para investor membeli wine seperti karya seni dengan mengharapkan nilainya naik. Biasanya disepakati bahwa efek tahun pembuatan hanya dipengaruhi oleh variasi cuaca selama musim tumbuh anggur. Wine terbaik diproduksi ketika musim panasnya hangat dan keringnya sehingga industri wine Bordeaux mungkin diuntungkan oleh pemanasan global. Industri itu juga dibantu musim semi yang basah yang meningkatkan kuantitas tanpa banyak mempengaruhi kualitas. Ashenfelter mengubah pengetahuan konvensional itu menjadi rumus statistik yang memprediksi harga wine untuk sifat tertentu dan umur tertentu berdasarkan 3 aspek cuaca: suhu rata-rata musim tumbuh, musim panas, jumlah hujan pada waktu panen, dan total curah hujan pada musim dingin sebelumnya. Rumusnya memberi perkiraan harga yang akurat sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ke depannya. Rumusnya bahkan memprediksi harga masa depan jauh lebih akurat daripada harga wine muda sekarang. Contoh baru pola Bell itu menantang kemampuan para pakar yang dapat membantu membentuk harga awal. Selain itu juga ditantang adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga seharusnya mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk cuaca. Rumus Ashenfelter sangat akurat. Korelasi antara prediksi rumus dan harga sebenarnya di atas 0,90. Mengapa pakar kalah dari algoritma? Salah satu alasannya yang dicurigai Mel adalah para pakar mencoba pintar, berpikir di luar kebiasaan, dan memikirkan kombinasi faktor yang terlalu rumit ketika membuat prediksi. Kerumitan bisa mempan pada kasus tertentu, tapi lebih sering mengurangi validitas kombinasi faktor yang lebih sederhana bisa lebih baik. Beberapa penelitian menunjukkan manusia membuat keputusan kalah dari rumus prediksi, bahkan ketika mereka diberi angka yang diusulkan rumus. Mereka merasa bisa mengalahkan rumus karena punya informasi tambahan mengenai kasusnya, tapi lebih sering keliru daripada tepat. Menurut Mel, hanya sedikit kesempatan ketika lebih baik menggantikan hasil rumus dengan hasil pertimbangan. Dalam satu percobaan pemikiran terkenal, dia menjabarkan satu rumus yang memprediksi apakah seorang akan pergi ke bioskop malam ini dan menyatakan bahwa rumus itu bisa diabaikan kalau ada informasi bahwa kaki orang itu patah hari ini. Nama aturan kaki patah ternyata lengket. Tentu saja, intinya peristiwa kaki patah itu jarang sekali dan sangat berpengaruh. Alasan lain kalahnya pakar dari rumus adalah manusia sangat tak konsisten dalam membuat pertimbangan dengan merangkum informasi rumit. Ketika diminta mengevaluasi informasi yang sama 2 kali, para pakar sering memberi jawaban yang berbeda. Kadar ketidakkonsistenan ini seringkali benar-benar mengkhawatirkan. Ahli radiologi berpengalaman yang menilai foto sinar X dada normal atau abnormal memberikan penilaian yang bertentangan pada 20% kesempatan ketika mereka melihat foto yang sama pada waktu berbeda.
Penelitian atas 101 auditor independen yang diminta mengevaluasi keadaan audit internal korporat mengungkap kadar ketidakkonsistenan yang sama. Tinjauan atas 41 penelitian terpisah mengenai manajer organisasi dan profesional lain memberi kesan bahwa kadar ulang dalam hitungan menit, pertimbangan yang tidak bisa diandalkan, itu tidak bisa menjadi prediksi valid bagi apapun. Maraknya ketidakkonsistenan itu barangkali disebabkan ketergantungan konteks sistem satu yang ekstrim. Kita tahu berdasarkan penelitian penyiapan bahwa rangsangan-rangsangan yang tidak disadari di lingkungan kita berpengaruh besar kepada pemikiran dan tindakan kita. Pengaruh-pengaruh itu naik turun setiap saat. Kenikmatan singkat terkena angin sejuk pada hari yang panas membuat Anda sedikit lebih positif dan optimis terhadap apapun yang sedang Anda nilai waktu itu. Kemungkinan seseorang narapidana diberi status bebas bersyarat bisa berubah besar sepanjang waktu yang berlalu antara jam istirahat makan dalam jadwal hakim, karena hanya punya sedikit pengetahuan langsung mengenai apa yang terjadi dalam benak Anda tak akan pernah tahu apakah Anda akan membuat pertimbangan yang berbeda atau mencapai kesimpulan yang berbeda dalam keadaan yang berbeda. Rumus tidak mengalami masalah seperti itu. Kalau maksudnya sama, rumus selalu memberi jawaban yang sama. Ketika prediktabilitas buruk, begitulah keadaannya dalam sebagian besar penelitian yang ditinjau Mel dan para pengikutnya. Ketidakkonsistenan merusak validitas prediksi. Penelitian itu mengusulkan kesimpulan yang mengejutkan. Untuk memaksimalkan akurasi prediksi, keputusan akhir sebaiknya diserahkan kepada rumus, terutama di lingkungan bervaliditas rendah. Dalam penerimaan di Fakultas Kedokteran misalnya, keputusan akhir seringkali dilakukan oleh dosen yang mewawancarai calon mahasiswa. Buktinya kurang jelas, tapi ada dasar solid untuk menduga melakukan wawancara cenderung mengurangi akurasi prosedur seleksi jika pewawancara juga membuat keputusan final penerimaan. Karena pewawancara terlalu yakin dengan intuisinya, mereka akan memberi bobot terlalu berat kepada kesan pribadi dan terlalu kecil kepada sumber informasi lain sehingga menurunkan validitas. Begitu juga para pakar yang menilai kualitas wine belum matang untuk memprediksi masa depan punya sumber informasi yang hampir pasti memperburuk keadaan. Mereka bisa mencecap wine itu. Selain itu, tentu saja kalaupun mereka punya pemahaman yang baik atas efek cuaca terhadap wine, mereka tak akan bisa mempertahankan konsistensi seperti rumus. Perkembangan paling penting dalam bidang itu sejak karya Asil Mel dalam artikel terkenal Robin Dawes, The Robust Beauty of Import Leader Model in Decision Making. Praktik statistik dominan dalam ilmu sosial adalah memberi bobot kepada berbagai prediktor dengan mengikuti satu algoritma yang disebut regresi jamak yang sekarang dimasukkan ke dalam perangkat lunak konvensional. Logika regresi jamak tak bisa disangkal. Regresi jamak menemukan rumus optimal untuk menyusun kombinasi berbagai prediktor dengan berbagai bobot. Namun Dawes mengamati bahwa algoritma statistik rumit hanya menambah sedikit atau tidak menambah nilai. Kita bisa mendapat hasil yang sama bagus dengan memilih satu set skor yang memiliki validitas untuk memprediksi kasus baru dan menyesuaikan nilainya agar bisa dibandingkan dengan menggunakan skor atau peringkat standar. Rumus yang memadukan prediktor-prediktor dengan bobot-bobot setara cenderung dengan sama akuratnya dalam memprediksi kasus baru, sebagaimana rumus regresi jamak yang optimal di sampel asli. Riset terbaru berjalan lebih jauh lagi. Rumus-rumus yang memberi bobot setara kepada semua prediktor seringkali unggul karena tak terpengaruh kebetulan pada pengambilan sampel.
keberhasilan mengejutkan skema bobot setara punya dampak praktis penting. Kita bisa mengembangkan algoritma yang berguna tanpa perlu penelitian statistik terlebih dahulu. Rumus-rumus sederhana dengan bobot setara berdasarkan statistik yang sudah ada atau akal sehat seringkali menjadi prediktor yang sangat baik atas hasil yang signifikan. Dalam satu contoh terkenal, Dawes menunjukkan bahwa kestabilan pernikahan diprediksi dengan baik oleh satu rumus. Frekuensi bercinta dikurangi frekuensi bertengkar. Anda tidak ingin hasil yang Anda dapat dari rumus itu negatif. Kesimpulan penting dari riset itu adalah bahwa satu algoritma yang dibuat di atas kertas seringkali cukup baik untuk bersaing dengan rumus dengan bobot yang dioptimalkan, dan jelas cukup baik untuk mengalahkan pertimbangan pakar. Logika ini bisa diterapkan di banyak ranah, dari pemilihan saham oleh manajer portofolio sampai pemilihan perawatan medis oleh dokter atau pasien. Satu penerapan klasik pendekatan itu adalah algoritma sederhana yang telah menyelamatkan nyawa ratusan ribu bayi. Para dokter kandungan selalu tahu bahwa bayi yang tak bernapas normal dalam beberapa menit sesudah lahir beresiko mengalami kerusakan otak atau kematian. Sampai ahli bius Virginia Apgar menginterferensi pada 1953. Para dokter dan bidan menggunakan pertimbangan klinis untuk menentukan apakah bayi berada dalam keadaan bahaya. Berbagai praktisi memperhatikan berbagai petunjuk sebagai memperhatikan masalah pernapasan, sementara lainnya memperhatikan seberapa cepat bayi menangis. Tanpa prosedur standar, tanda bahaya sering terlewatkan dan banyak bayi baru lahir meninggal. Suatu hari pada waktu sarapan, seorang koas bertanya bagaimana Dokter Apgar membuat penilaian sistematis terhadap bayi baru lahir. Gampang, jawab Dokter Apgar. Seperti ini caranya. Apgar menulis 5 variabel: detak jantung, napas, refleks, reaksi otot, dan warna kulit. Dan 3 nilai 0, 1, atau 2, tergantung kekuatan tiap tanda. Sesudah menyadari bahwa dia mungkin telah membuat terobosan yang dapat diterapkan semua ruang bersalin, Apgar mulai menilai bayi baru lahir dengan aturan itu 1 menit sesudah lahir. Bayi dengan skor total 8 atau di atas itu berwarna merah muda, menggeliat, menangis, meringis dengan denyut jantung 100 atau lebih. Keadaannya baik. Bayi dengan skor 4 atau di bawahnya itu berwarna kebiruan, lemas, pasif, dengan denyut jantung lambat atau lemah. Perlu intervensi langsung. Skor Apgar akhirnya memberi staf ruang bersalin standar konsisten untuk menentukan bayi mana yang bermasalah, dan rumus itu dianggap berjasa dalam mengurangi kematian bayi baru lahir. Tes Apgar masih digunakan setiap hari di semua ruang bersalin. Buku Atul Gawande, A Checklist Manifesto, menyediakan banyak contoh lain kebaikan daftar cek dan aturan sederhana. Permusuhan terhadap algoritma. Sejak awal para psikolog klinis bereaksi bermusuh dan tak percaya terhadap gagasan-gagasan Mel. Mereka jelas tercengkeram ilusi keahlian dalam hal kemampuan membuat prediksi jangka panjang. Kalau direnungkan, mudah melihat bagaimana ilusi itu timbul dan mudah bersimpati dengan penolakan para psikolog klinis terhadap riset Mel. Bukti statistik kelemahan prediksi klinis bertentangan dengan pengalaman sehari-hari para psikolog klinis atas kualitas pertimbangan mereka. Psikolog yang menangani pasien mendapat banyak dugaan pada tiap sesi terapi, memperkirakan bagaimana pasien akan menanggapi satu intervensi, menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Banyak tebakan itu yang terbukti benar, menggambarkan bahwa keahlian klinis itu nyata. Masalahnya, pertimbangan yang tepat itu melibatkan prediksi jangka pendek dalam konteks wawancara terapi. Keahlian yang boleh jadi dipraktikkan terapi selama berbulan-bulan. Tugas yang gagal mereka lakukan biasanya melibatkan prediksi jangka panjang mengenai masa depan pasien.
Prediksi seperti itu jauh lebih sukar dan rumus terbaik pun hasilnya biasa-biasa saja. Dan para ahli klinis tak pernah dapat kesempatan mempelajarinya dengan benar. Mereka bakal harus menunggu masukan bertahun-tahun, bukan langsung seperti dalam sesi di klinik. Tapi garis antara apa yang bisa dilakukan dengan baik oleh psikolog klinis dan yang tak bisa mereka lakukan sama sekali tidaklah jelas dan jelas tak terlihat oleh mereka. Mereka tahu mereka berkeahlian, tapi tak mesti tahu batas-batas keahlian mereka. Jadi, tak heran gagasan bahwa kombinasi mekanis beberapa variabel dapat mengalahkan kerumitan pertimbangan manusia dianggap pasti salah oleh ahli yang berpengalaman. Debat mengenai kebaikan prediksi klinis dan statistik selalu punya dimensi moral. Metode statistik, tulis Mel, dikritik para ahli berpengalaman sebagai mekanis, atomistis, aditif, main pukul rata, buatan, tak nyata, sepihak, mati, picik, memecah-mecah, remeh, memaksa, statis, dangkal, kaku, mandul, akademis, pseudosains, dan buta. Di pihak lain, metode klinis dipuji-puji oleh para pendukungnya sebagai dinamis, global, bermakna, holistik, halus, simpatik, sesuai, berpola, terorganisasi, kaya, mendalam, asli, peka, canggih, nyata, hidup, konkret, alami, sejati, dan mengerti. Itu sikap yang kita semua bisa kenali ketika manusia bersaing dengan mesin, baik itu John Henry yang mengedor gunung maupun Jedius Catur, Garry Kasparov yang melawan komputer Deep Blue. Simpati kita diarahkan ke sesama manusia, ketidaksukaan terhadap algoritma yang membuat keputusan yang mempengaruhi manusia berakar di preferensi kuat banyak orang terhadap yang alami dibanding yang buatan. Kalau ditanya apakah lebih suka apel organik atau hasil perkebunan komersial, sebagian besar orang menyukai yang lebih alami. Biarpun sudah diberitahu kedua apel itu rasanya sama, gizinya sama, dan sama menyehatkan, sebagian besar masih lebih suka buah organik. Produsen bir saja mendapati bisa meningkatkan penjualan dengan menaruh alami atau tanpa bahan pengawet di label bir. Penolakan sengit terhadap demistifikasi kepakaran digambarkan oleh reaksi komunitas wine Eropa terhadap rumus Ashenfelter yang memprediksi harga wine Bordeaux. Rumus Ashenfelter menjawab satu doa. Boleh jadi bisa diharapkan para penggemar wine di mana-mana bakal berterima kasih pada Ashenfelter karena meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi wine yang kelak akan bagus. Tidak demikian adanya tanggapan di kalangan wine Prancis, tulis New York Times berkisar antara kasar dan histeris. Ashenfelter melaporkan bahwa satu penggemar wine menyebut temuannya konyol dan absurd. Yang lain mencela seperti menilai film tanpa menontonnya. Prasangka buruk terhadap algoritma diperbesar ketika keputusan yang diambil berakibat besar, kata Mel. Saya tidak tahu cara mengurangi kengerian yang tampaknya dialami beberapa ahli klinis waktu membayangkan kasus yang bisa ditangani tidak ditangani karena rumus buta mekanis salah mengolokkan kasus gitu. Sementara itu, Mel dan pendukung algoritma lain telah bersikeras bahwa mengandalkan pertimbangan intuitif untuk keputusan penting itu tak etis kalau ada algoritma yang akan membuat kesalahan lebih sedikit. Argumen rasional mereka meyakinkan, tapi bertabrakan dengan realitas psikologi yang ngotot. Bagi kebanyakan orang, penyebab kesalahan itu penting. Cerita anak yang sekarat karena kesalahan algoritma lebih pedih daripada cerita tragedi yang sama yang terjadi karena kesalahan manusia. Dan perbedaan intensitas emosional langsung diterjemahkan menjadi pilihan moral. Untungnya permusuhan terhadap algoritma barangkali akan melunak selagi peran algoritma dalam kehidupan sehari-hari terus meluas. Ketika mencari buku dan musik yang
bisa kita nikmati, kita menghargai saran yang diberikan perangkat lunak. Kita sudah bisa menerima bahwa keputusan mengenai batas kredit dibuat tanpa intervensi langsung pertimbangan manusia. Kita makin sering bertemu pedoman yang berbentuk algoritma sederhana, seperti rasio kadar, kolesterol baik dan jahat yang harus kita usahakan untuk mencapainya. Masyarakat sekarang sudah cukup sadar bahwa rumus bisa lebih baik daripada manusia di beberapa keputusan kritis dalam dunia olahraga. Seberapa banyak yang harus dibayar satu tim profesional untuk pemain pemula tertentu, atau kapan harus menendang bola. Makin banyaknya tugas yang diserahkan kepada algoritma seharusnya akan mengurangi ketidaknyamanan yang dirasa kebanyakan orang ketika pertama kali menemukan pola hasil yang Mehel jabarkan di buku kecilnya yang meresahkan. Belajar dari Mehel pada 1955, sewaktu saya masih seorang letnan berumur 21 tahun dalam Tentara Pertahanan Israel. Saya ditugasi menyiapkan sistem wawancara untuk seluruh angkatan darat. Jika Anda bertanya-tanya mengapa tanggung jawab sebesar itu diberikan kepada seorang yang sangat muda, ingat bahwa negara Israel sendiri baru berumur 7 tahun waktu itu. Semua lembaganya sedang dibentuk dan harus ada orang yang membentuknya. Biarpun terdengar aneh sekarang, gelar sarjana psikologi saya barangkali menjadikan saya psikologi berpendidikan terbaik dalam Angkatan Darat Israel. Atasan langsung saya, seorang peneliti yang brilian, bergelar sarjana kimia. Satu rutinitas wawancara sudah ada ketika saya diberi tugas. Tiap prajurit yang menjalani wajib militer menjalani serangkaian tes psikometrik, dan tiap orang yang dipertimbangkan untuk tugas bertempur diwawancara untuk penilaian kepribadian. Tujuannya memberi skor kesiapan tempur umum untuk rekrutan dan menemukan kecocokan kepribadian terbaik dengan berbagai cabang militer, infanteri, artileri, lapis baja, dan seterusnya. Para pewawancara sendiri adalah orang-orang muda yang menjalani wajib militer, yang diberi tugas mewawancara karena berinteligensi tinggi dan berminat terhadap orang. Sebagian besarnya perempuan yang waktu itu belum mendapat tugas bertempur. Mereka dilatih mewawancara selama 15 sampai 20 menit untuk beberapa minggu agar bisa mengumpulkan informasi sejumlah topik dan mendapat kesan umum mengenai seberapa baik kiranya si rektoran dalam ketentaraan. Sayangnya evaluasi lanjutan sudah menunjukkan bahwa prosedur wawancara tersebut hampir tak berguna untuk memprediksi keberhasilan masa depan para rektoran. Saya diperintahkan merancang wawancara yang bakal lebih berguna, tapi tidak butuh waktu lebih lama. Saya juga diberitahu agar mencoba wawancara baru itu dan mengevaluasi akurasinya. Dari sudut pandang profesional serius, saya tak lebih berkompeten mengerjakan tugas itu daripada kalau saya disuruh membangun jembatan melintas sungai Amazon. Untungnya, saya sudah membaca buku kecil Paul Bell yang terbit setahun sebelumnya. Saya yakin dengan argumennya bahwa aturan statistik sederhana lebih unggul daripada pertimbangan klinis intuitif. Saya menyimpulkan bahwa wawancara yang sudah ada itu gagal karena memperkenankan pewawancara melakukan apa yang mereka anggap paling menarik, yaitu dinamika kehidupan mental orang yang diwawancara. Sebaiknya waktu yang terbatas itu digunakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai kehidupan orang yang diwawancara di lingkungan normalnya. Pelajaran lain yang saya dapat dari Mel adalah bahwa seharusnya kita meninggalkan prosedur yang membuat evaluasi global pewawancara terhadap rektoran menentukan keputusan akhir. Buku Mel memberi kesan bahwa evaluasi seperti itu sebaiknya jangan dipercaya, dan rangkuman statistik berbagai atribut terpisah bakal mencapai validitas lebih tinggi. Saya membuat prosedur yaitu para pewawancara bakal mengevaluasi beberapa sifat kepribadian yang relevan dan memberi skor masing-masing secara terpisah. Skor final kesiapan
tempur bakal dihitung berdasarkan rumus standar tanpa masukan tambahan dari pewawancara. Saya buat daftar 6 sifat yang termasuk relevan dengan prestasi dalam satu tempur, termasuk tanggung jawab, kemampuan bergaul, dan kebanggaan maskulin. Lalu untuk tiap sifat saya menyusun serangkaian pertanyaan faktural mengenai kehidupan sebelum wajib militer, termasuk berapa pekerjaan yang pernah dijalani, apakah dia tertib dan tepat waktu dalam bekerja atau belajar, frekuensi interaksi dengan teman, minat dan keikutsertaan dalam olahraga, dan lain-lain. Intinya mengevaluasi subjektif mungkin seberapa baik si rektoran pada tiap dimensi. Dengan memusatkan perhatian kepada pertanyaan-pertanyaan standar dan faktual, saya berharap bisa menghilangkan efek halo yang membuat kesan pertama mempengaruhi pertimbangan selanjutnya. Sebagai penjagaan lebih lanjut terhadap halo, saya menginstruksikan kepada para pewawancara agar menanyakan keenam sifat dengan urutan yang tetap, memberi nilai dari 1 sampai 5 untuk tiap sifat sebelum beralih ke sifat berikutnya. Itu saja. Saya memberitahu para pewawancara bahwa mereka tak perlu memikirkan penyesuaian si rektoran dengan kehidupan militer kelak. Tugas mereka hanya mencari fakta-fakta relevan mengenai masa lalu rektoran dan menggunakan informasi itu untuk memberi nilai terhadap tiap dimensi kepribadian. Fungsi Anda menyediakan pengukuran yang andal, kata saya kepada mereka. Validitas prediksi adalah urusan saya, merujuk ke rumus yang akan saya buat untuk memadukan nilai spesifik yang mereka buat. Para pewawancara nyaris membangkang. Orang-orang muda dan cerdas itu tak suka disuruh-suruh oleh seseorang yang tak jauh lebih tua daripada mereka untuk mematikan intuisi mereka dan hanya berfokus kepada pertanyaan-pertanyaan faktual yang membosankan. Salah seorang mengeluh, "Anda membuat kami jadi robot." Jadi saya berkompromi, lakukan wawancara persis seperti instruksi, kata saya kepada mereka, dan kalau sudah selesai lakukan semau kalian. Pejamkan mata, coba bayangkan si rektoran sebagai prajurit dan beri dia nilai dalam skala 1 sampai 5. Beberapa ratus wawancara dilakukan dengan metode baru tersebut, dan beberapa bulan kemudian kami kumpulkan evaluasi prestasi para prajurit dari perwira-perwira komandan satuan mereka. Hasilnya membuat kami senang. Seperti kata buku Mel, prosedur wawancara baru lebih baik daripada yang lama. Gabungan 6 nilai kami memprediksi prestasi prajurit lebih akurat daripada evaluasi global dalam metode wawancara sebelumnya. Walau masih belum sempurna, kami sudah bergerak maju dari tidak berguna ke lumayan berguna. Kejutan besar bagi saya adalah bahwa pertimbangan intuitif yang dibuat para pewawancara di bagian pejamkan mata juga mempan, bahkan setara dengan gabungan 6 nilai. Dari temuan itu saya belajar sesuatu yang saya tak pernah lupa. Intuisi menambah nilai, bahkan di wawancara seleksi yang dicela, tapi hanya sesudah dilakukannya pengumpulan informasi objektif yang berdisiplin dan penilaian sifat-sifat secara berdisiplin. Saya membuat rumus yang memberi bobot yang sama kepada evaluasi, pejamkan mata, dan gabungkan nilai 6 sifat. Satu pelajaran lebih umum yang saya dapat dari pengalaman itu adalah jangan mempercayai pertimbangan intuitif begitu saja, pertimbangan sendiri atau orang lain, tapi jangan mengabaikannya juga. Sekitar 45 tahun kemudian, setelah meraih hadiah Nobel Ekonomi, saya sempat menjadi pesohor kecil di Israel. Pada salah satu kunjungan saya, seorang punya gagasan mengajak saya berkeliling pangkalan tentara tempat saya dulu bertugas, yang masih menaungi satuan yang mewawancara rektoran baru. Saya diperkenalkan dengan perwira, komandan satuan psikologi, dan si komandan menjabarkan praktik wawancara mereka saat itu yang tak banyak berubah dari sistem yang saya rancang dulu. Rupanya telah ada banyak riset yang menunjukkan bahwa wawancara itu masih bekerja dengan baik. Sewaktu mengakhiri penjelasan cara wawancara dilakukan, si perwira menambahkan, "Lalu kami berkata kepada mereka, pejamkan mata, lakukan sendiri."
Pelajaran dari bab ini langsung bisa diterapkan kepada tugas-tugas selain membuat keputusan terkait sumber daya manusia untuk tentara. Penerapan prosedur wawancara mengikuti temuan Mel dan Dawes memerlukan relatif sedikit usaha, namun banyak disiplin. Misalkan Anda perlu memperkerjakan tenaga penjual untuk perusahaan Anda. Jika serius ingin memperkerjakan orang terbaik, inilah yang harus Anda lakukan. Pertama, pilih beberapa sifat yang menjadi syarat sukses dalam pekerjaan itu. Keahlian teknis, kepribadian menarik, bisa diandalkan, dan seterusnya. Jangan banyak-banyak, 6 sifat sudah cukup. Sifat-sifat yang Anda pilih sebaiknya benar-benar terpisah satu sama lain, dan Anda harus merasa bisa membuat penilaian sifat yang andal dengan mengajukan sedikit pertanyaan faktual. Berikutnya, buat daftar pertanyaan untuk tiap sifat dan pikirkan mengenai cara Anda menilainya. Misalnya, dengan skala 1 sampai 5, Anda harus tahu apa yang Anda anggap sangat lemah atau sangat kuat. Persiapan-persiapan itu kira-kira memerlukan waktu sekitar setengah jam. Investasi kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas orang yang Anda pekerjakan. Untuk menghindari efek halo, Anda mesti mengumpulkan informasi tiap sifat satu persatu, memberi nilai ke tiap sifat sebelum beralih ke sifat berikutnya. Jangan melompat-lompat untuk mengevaluasi tiap calon, jumlahkan ke 6 nilai karena Anda bertanggung jawab atas keputusan akhir. Sebaiknya Anda tak melakukan. Pejamkan mata, tegaskan bahwa Anda akan memperkerjakan calon yang skor akhirnya paling tinggi, biarpun ada calon lain yang Anda lebih sukai. Cobalah menolak keinginan Anda menciptakan patah kaki untuk mengubah peringkat. Banyak riset menawarkan satu janji. Anda lebih mungkin menemukan calon terbaik jika menggunakan prosedur itu ketimbang melakukan apa yang orang biasa lakukan dalam situasi seperti itu, yaitu mewawancarai tanpa persiapan dan memilih berdasarkan pertimbangan intuitif umum seperti "saya lihat matanya dan saya suka". Bicara tentang pertimbangan versus rumus. Kapan saja kita bisa menggantikan pertimbangan manusia dengan rumus? Kita setidaknya harus mempertimbangkan itu. Dia pikir pertimbangannya rumit dan canggih, tapi kombinasi sederhana nilai mungkin bisa lebih baik. Ayo putuskan dulu bobot yang akan diberikan pada data prestasi masa lalu para calon. Kalau tidak, kita akan memberi terlalu banyak bobot pada kesan dari wawancara. Bab 22. Intuisi pakar. Kapan kita bisa mempercayainya? Kontroversi-kontroversi profesional mengungkap sisi terburuk akademia. Jurnal-jurnal sains kadang menerbitkan perdebatan yang sering diawali dengan seorang mengkritik penelitian orang lain, kemudian ditimpali jawaban dan pembelaan dari yang dikritik. Saya selalu menganggap perdebatan itu buang-buang waktu, terutama kalau kritik aslinya pedas. Jawaban dan pembelaan dirinya seringkali berupa apa yang saya sebut sarkasme pemula dan sarkasme lanjutan. Jawaban jarang berisi pengakuan bahwa kritik pedas itu benar, dan pembelaan dari pihak yang dikritik hampir tak pernah mengakui bahwa kritik awalnya salah sasaran atau salah dalam hal apapun. Pada beberapa kesempatan, saya menanggapi kritik yang saya anggap sangat tak pada tempatnya, karena kalau tak dijawab itu bisa ditafsirkan sebagai mengaku salah. Tapi saya tak pernah mendapat manfaat dari perdebatan sengit. Dalam pencarian cara lain mendapat ketidaksepakatan, saya terlibat beberapa kolaborasi dengan lawan. Ketika para cendekia yang berbeda pendapat dalam sains bersepakat menulis makalah bersama mengenai perbedaan pendapat mereka dan kadang meneliti bersama. Dalam situasi yang sangat sengit, riset diawasi seorang penengah. Kolaborasi saya dengan lawan yang paling memuaskan dan produktif adalah bernama Gary Klein, pemimpin intelektual sekelompok cendekia dan praktisi yang tak menyukai jenis pekerjaan saya.
Mereka menyebut diri murid-murid pembuatan keputusan naturalistic decision making (NDM), dan sebagian besarnya bekerja di organisasi-organisasi yang sering mempelajari bagaimana para pakar bekerja. Para murid NDM menolak keras fokus terhadap bias dalam pendekatan heuristik dan bias. Mereka mengkritik model tersebut karena dianggap terlalu memperhatikan kegagalan dan didorong oleh percobaan buatan, bukan penelitian terhadap orang betulan yang melakukan hal-hal penting. Mereka sangat skeptis terhadap penggantian pertimbangan manusia dengan algoritma ketat, dan Paul Mell bukan idola mereka. Gary Klein mengusung posisi itu selama bertahun-tahun. Itu jelas bukan dasar persahabatan yang indah. Tapi ceritanya belum selesai. Saya tak pernah percaya bahwa intuisi selalu keliru. Saya juga penggemar penelitian Klein terhadap kebakaran pada pemadaman kebakaran sejak saya pertama kali melihat draft satu makalah yang dia tulis pada 1970-an dan terkesan dengan bukunya Source of Power yang kebanyakan menganalisis bagaimana para pakar berpengalaman mengembangkan keahlian intuitif. Saya mengundang Klein bergabung dalam upaya memetakan perbatasan yang memisahkan kelebihan dan kekurangan intuisi. Dia penasaran dengan gagasan itu dan kami lakukan proyek tersebut tanpa kepastian akan keberhasilannya. Kami mau menjawab satu pertanyaan spesifik, kapan kita bisa mempercayai seorang pakar berpengalaman yang mengklaim punya intuisi? Jelas bahwa Klein bakal cenderung percaya dan saya cenderung ragu. Tapi dapatkah kami bersepakat dalam prinsip-prinsip untuk menjawab pertanyaan umum? Selama 7 atau 8 tahun kami banyak berdiskusi, menyelesaikan beberapa ketidaksepakatan, nyaris bertengkar hebat, tak cuma sekali, menulis banyak draft, berteman, dan akhirnya mempublikasikan artikel bersama dengan judul yang mengungkap isinya, Condition for Intuitive Expertise, A Failure to Disagree. Kami memang tidak menemukan perkara nyata yang tak kami sepakati, tapi kami tidak benar-benar saling sepakat. Kehebatan dan Cacat, buku laris Malcolm Gladwell, Blink, terbit ketika Klein dan saya sedang mengajarkan proyek tersebut dan rasanya nyaman ketika kami berdua sepakat mengenainya. Buku Gladwell dibuka dengan kisah menarik para pakar seni yang menghadapi satu benda yang dijabarkan sebagai contoh baik Kouros, patung anak laki-laki berdiri dengan kedua kaki merenggang. Beberapa pakar mendapat reaksi fisik kuat. Mereka merasakan bahwa patung itu palsu, tapi tak mampu menyatakan apa yang membuat mereka tak nyaman. Semua orang yang membaca buku itu, jutaan orang, mengingat cerita itu sebagai kemenangan intuisi. Para pakar sepakat bahwa mereka tahu patung itu palsu tanpa mengetahui bagaimana mereka mengetahuinya. Definisi intuisi. Cerita itu tampak menyiratkan bahwa pencarian sistematis atas petunjuk yang membimbing para pakar bakal gagal, tapi klien dan saya sama-sama menolak kesimpulan itu. Dari sudut pandang kami, pencarian itu memang diperlukan, dan jika dilakukan dengan benar, Klein tahu caranya. Mungkin pencarian itu bisa berhasil. Walaupun banyak pembaca contoh Kouros jelas tertarik dengan pandangan terhadap intuisi pakar yang nyaris ajaib, Gladwell sendiri tidak berpendapat seperti itu. Di bab berikutnya, dia menjabarkan kegagalan besar intuisi. Rakyat Amerika memilih Presiden Harding dengan alasan penampilannya cocok untuk jabatan itu. Harding yang berahang persegi dan jangkung berpenampilan seperti pemimpin yang kuat dan tegas. Rakyat memilih orang yang tampaknya kuat dan tegas tanpa alasan lain untuk percaya bahwa dia memang kuat dan tegas. Prediksi intuitif mengenai bagaimana kiranya kinerja Harding sebagai presiden timbul dari substitusi satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. Pembaca buku ini akan memperkirakan bahwa intuisi seperti itu akan diyakini. Intuisi sebagai pengenalan, pengalaman awal yang membentuk pandangan Klein
terhadap intuisi sangat berbeda dengan pengalaman saya. Pemikiran saya dibentuk dengan mengamati ilusi validitas pada diri sendiri dan membaca demonstrasi kelemahan prediksi klinis oleh Paul Mell. Sementara itu pandangan Klein dibentuk oleh penelitian awalnya terhadap komandan pemadam kebakaran. Klein mengikuti para komandan pemadam kebakaran selagi memadamkan kebakaran dan kemudian mewawancara mereka mengenai pemikiran mereka selagi membuat keputusan. Seperti dijabarkan Klein dalam artikel bersama kami, dia dan para kolaboratornya menyelidiki bagaimana para komandan dapat membuat keputusan bagus tanpa membanding-bandingkan pilihan. Hipotesis awalnya adalah bahwa para komandan bakal menyempitkan analisis menjadi sepasang pilihan saja, tapi hipotesis itu terbukti tak benar. Kenyataannya, para komandan biasanya memikirkan satu pilihan saja. Dan itulah yang mereka perlukan. Mereka dapat memanfaatkan berbagai pola yang telah mereka susun selama 10 tahun lebih pengalaman nyata dan hayal untuk mengidentifikasi pilihan yang paling masuk akal. Yang mereka pertimbangkan lebih dulu, mereka mengevaluasi pilihan itu dengan simulasi mental untuk melihat apakah pilihan itu bakal mempan pada situasi yang dihadapi. Jika tindakan yang mereka pertimbangkan tampak pantas, mereka lakukan tindakan itu. Jika ada kekurangannya, mereka perbaiki. Jika tak mudah diperbaiki, mereka bakal beralih ke pilihan kedua yang paling masuk akal dan menjalani prosedur yang sama sampai ditemukan tindakan yang layak. Klein menguraikan deskripsi itu menjadi satu teori pembuatan keputusan yang dia sebut model keputusan yang disiapkan pengenalan Recognition Private Design (RPD) yang berlaku bagi pemadam kebakaran tapi juga menjabarkan kepakaran di bidang lain termasuk catur. Prosesnya melibatkan sistem 1 dan sistem 2. Di tahap pertama, satu rencana sementara muncul dalam benak dari suatu fungsi otomatis ingatan asosiatif sistem 1. Tahap berikutnya adalah proses sengaja simulasi mental rencana untuk memeriksa apakah rencananya mempan suatu operasi sistem 2. Model pembuatan keputusan intuitif sebagai pengenalan pola mengembangkan gagasan yang dulu disajikan Herbert Simon yang barangkali satu-satunya cendekiawan yang diakui dan dikagumi sebagai pahlawan dan pendiri oleh semua golongan yang bersaing dalam bidang ilmu pembuatan keputusan. Saya mengutip definisi intuisi Herbert Simon di pengantar. Tapi kalau saya ulang sekarang, intuisi itu akan lebih bisa dimengerti. Situasi menyediakan petunjuk. Petunjuk membuat sang pakar mengakses informasi yang disimpan dalam ingatan dan informasi memberi jawaban. Intuisi itu tak kurang tak lebih adalah pengenalan. Pernyataan kuat itu mengurangi kesan keajaiban intuisi menjadi pengalaman ingatan sehari-hari. Kita kagum dengan cerita pemadam kebakaran yang tiba-tiba merasa dorongan untuk keluar dari rumah yang terbakar tepat sebelum rumah itu ambruk karena si pemadam kebakaran tahu ada bahaya secara intuitif. Tanpa mengetahui bagaimana dia tahu, namun kita juga tidak mengetahui bagaimana kita langsung tahu bahwa seseorang yang kita lihat selagi kita memasuki ruangan adalah teman kita Peter. Hikmah pernyataan Simon adalah bahwa misteri mengetahui tanpa tahu bukanlah ciri khas intuisi, melainkan norma dalam kehidupan mental. Memperoleh keahlian. Bagaimana informasi yang mendukung intuisi tersimpan dalam ingatan. Tipe-tipe intuisi tersebut diperoleh sangat cepat. Dari leluhur, kita telah mewarisi kemampuan kuat untuk belajar kapan harus takut. Satu pengalaman saja seringkali sudah cukup untuk mengukuhkan rasa tak suka dan takut untuk jangka panjang. Banyak di antara kita punya ingatan mengenai satu hidangan tak beres yang masih membuat kita enggan kembali ke restoran yang pernah menyajikannya. Kita semua jadi tegang ketika mendekati tempat yang pernah menjadi lokasi peristiwa tak menyenangkan. Bahkan bila tak ada alasan mengharap peristiwa itu terjadi lagi. Bagi saya, salah satu tempat
Seperti itu adalah jalur yang melandai ke arah Bandar Udara San Francisco, tempat bertahun-tahun lalu seorang pengendara mobil yang sedang mengamuk membuntuti saya dari jalan raya, menurunkan kaca jendela mobilnya, dan melontarkan kata-kata kasar ke saya. Saya tidak pernah tahu apa yang menyebabkan kebenciannya, tapi saya ingat terus suaranya kapanpun saya mencapai tempat itu dalam perjalanan menuju bandara. Ingatan saya akan insiden bandara itu sadar dan sepenuhnya menjelaskan emosi yang terkait dengannya. Tapi pada banyak kesempatan, Anda mungkin merasa gelisah di tempat tertentu atau ketika seseorang menggunakan kata-kata tertentu tanpa Anda memiliki ingatan sadar atas peristiwa pemicu. Dalam kilas balik, Anda akan mengecap kegelisahan itu sebagai intuisi jika yang terjadi selanjutnya adalah pengalaman buruk. Mode pembelajaran emosional itu berhubungan erat dengan apa yang terjadi di percobaan pengondisian terkenal Pavlov membuat anjing belajar mengenai bunyi bel sebagai pertanda makan akan datang. Yang dipelajari anjing-anjing Pavlov bisa dijabarkan sebagai harapan yang dipelajari. Rasa takut yang dipelajari bahkan lebih mudah lagi diperoleh. Rasa takut juga bisa dipelajari cukup mudah, malah lewat kata-kata, tak harus lewat pengalaman. Pemadam kebakaran yang punya indera keenam, pendeteksi bahaya, jelas lebih sering membahas dan memikirkan jenis-jenis kebakaran yang belum pernah dihadapinya, dan mengingat-ingat dalam benaknya apa saja petunjuk bagi kebakaran jenis itu dan bagaimana dia sebaiknya bereaksi. Seperti saya ingat sendiri, dari pengalaman seorang komandan peleton muda tanpa pengalaman tempur akan tegang ketika memimpin pasukan melewati jurang sempit, karena dia diajari untuk mengenali medan itu sebagai rawan penyergapan. Pembelajaran hanya perlu sedikit pengulangan. Pembelajaran emosional boleh jadi cepat, tapi yang kita anggap kepakaran biasanya butuh waktu lama untuk dikembangkan. Perolehan kepakaran dalam tugas-tugas rumit seperti catur tingkat tinggi, permainan bola basket profesional, atau pemadam kebakaran bersifat rumit dan lambat karena kepakaran dalam satu bidang bukanlah satu keahlian melainkan sejumlah besar keahlian kecil. Catur adalah contoh bagus. Seorang pemain berpengalaman bisa mengerti satu posisi yang rumit dalam sekali pandang, tapi perlu bertahun-tahun untuk mengembangkan tingkat kemampuan itu. Penelitian terhadap para master catur menunjukkan setidaknya 10.000 jam berlatih, sekitarnya 6 tahun bermain catur, 5 jam sehari diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tertinggi. Dalam jam-jam penuh konsentrasi itu, seorang pemain catur serius menjadi akrab dengan ribuan konfigurasi. Masing-masing terdiri atas susunan biji-biji catur yang bisa saling ancam atau melindungi. Belajar catur tingkat tinggi bisa dibandingkan dengan belajar membaca. Anak kelas 1 SD masih sulit mengenali huruf-huruf dan menyusun huruf menjadi suku kata dan kata, tapi pembaca dewasa bisa mengerti klausa. Pembaca berpengalaman juga sudah memperoleh kemampuan menyusun unsur-unsur yang sudah dikenali menjadi pola baru dan bisa dengan cepat mengenali dan mengucapkan dengan tepat satu kata yang dia belum pernah lihat. Dalam catur pola interaksi, biji catur yang berulang sepadan dengan peran huruf, dan satu posisi dalam catur ibarat satu kata panjang atau kalimat. Meski baru pertama kali melihatnya, pembaca berbahasa Inggris berpengalaman akan bisa membaca stanza pembuka puisi Lewis Carroll, Jabberwocky, dengan irama dan intonasi sempurna, juga dengan senang hati. "'Twas bleak and the sleet toves did cry and gimble at the wave. All men sick were the breakfast, and the mom rushed out great." Memperoleh kepakaran dalam catur lebih sukar dan lambat daripada belajar membaca karena ada jauh lebih banyak huruf dalam abjad catur dan karena kata-katanya terdiri atas banyak huruf. Namun sesudah ribuan jam berlatih, para master catur bisa membaca situasi catur dalam sekejap.
Beberapa langkah yang langsung terpikir oleh mereka hampir selalu kuat dan kadang kreatif. Mereka bisa menghadapi satu kata yang tak pernah mereka temui dan mereka bisa menemukan cara baru menafsirkan situasi familiar. Lingkungan keahlian. Klien dan saya segera mendapati bahwa kami sepakat mengenai hakikat keahlian intuitif dan cara memperolehnya. Kami masih perlu mencapai kesepakatan di pertanyaan inti. Kapan kita bisa mempercayai seorang profesional yang yakin bahwa dia memiliki intuisi? Akhirnya kami menyimpulkan bahwa ketidaksepakatan kami sebagian disebabkan kami memikirkan pakar yang berbeda. Klien menghabiskan banyak waktu bersama komandan pemadam kebakaran, perawat klinis, dan profesional lain yang punya kepakaran nyata. Saya menghabiskan banyak waktu memikirkan psikologi klinis, pemilih saham, dan ahli ilmu politik yang mencoba membuat perakiraan jangka panjang yang tak berdasar. Tak heran sikap biasa klien adalah rasa percaya dan hormat. Sikap biasa saya adalah ragu. Dia lebih bersedia mempercayai pakar yang mengaku punya intuisi karena seperti dia katakan kepada saya, pakar sejati tahu di mana batas pengetahuannya. Saya bilang ada banyak pakar bohongan yang tidak tahu bahwa dia tak tahu apa yang dia lakukan, ilusi validitas. Dan secara umum keyakinan subjektif itu sering terlalu tinggi dan kurang informatif. Awalnya saya melacak keyakinan orang terhadap suatu kepercayaan, kedua kesan yang terkait, kemudahan kognitif dan koherensi. Kita yakin cerita yang kita sampaikan ke diri sendiri itu mudah diingat, tak ada kontradiksinya dan tak punya skenario pesaing. Tapi kemudahan dan koherensi tidak menjamin satu kepercayaan yang diyakini itu benar. Mesin asosiatif akan meredam keraguan dan mengangkat gagasan serta informasi yang cocok dengan cerita yang sedang dominan. Akal budi yang mengikuti WYSIATI akan selalu mudah mencapai keyakinan tinggi dengan mengabaikan apa yang tak diketahuinya. Oleh karena itu, tak mengejutkan, banyak di antara kita yang bisa sangat meyakini intuisi tak berdasar. Klein dan saya akhirnya sepakat mengenai satu kaidah penting. Keyakinan orang terhadap intuisinya bukan petunjuk andal mengenai validitas intuisi itu. Dengan kata lain, jangan percaya orang, termasuk diri Anda sendiri yang mengatakan seberapa banyak Anda harus mempercayai pertimbangannya. Jika keyakinan subjektif tidak bisa dipercaya, bagaimana kita mengevaluasi kemungkinan validitas suatu pertimbangan intuitif? Kapan pertimbangan mencerminkan kepakaran sejati? Kapan pertimbangan merupakan ilusi validitas? Jawabannya berasal dari dua syarat dasar memperoleh keahlian. 1. Lingkungan yang cukup teratur sehingga bisa diprediksi. 2. Kesempatan mempelajari keteraturan itu melalui latihan jangka panjang. Ketika kedua syarat itu terpenuhi, intuisi bisa memiliki kualitas pakar. Catur adalah contoh ekstrim lingkungan teratur. Namun, Bright dan Poker juga menyediakan keteraturan statistik yang kuat dan bisa mendukung keahlian. Dokter, perawat, atlet, dan pemadam kebakaran juga menghadapi situasi yang rumit tapi pada dasarnya teratur. Intuisi akurat yang telah dijabarkan Gary Klein disebabkan pertanda sangat valid yang dipelajari pemakaiannya oleh sistem 1. Pakar, kalaupun sistem 2 belum, belajar menamainya. Sementara itu, pemilih saham dan ahli politik yang membuat perakiraan jangka panjang bekerja dalam lingkungan dengan validitas 0. Kegagalan mereka mencerminkan kemustahilan memprediksi yang mendasar pada peristiwa-peristiwa yang mereka coba perakirakan.
Beberapa lingkungan tak sekedar tidak teratur. Robin Hogarth menjabarkan lingkungan sesat yang membuat para profesional mendapat pelajaran yang salah dari pengalaman. Dia meminjam contoh Lewis Thomas mengenai seorang dokter awal abad ke-20 yang sering punya intuisi mengenai pasien yang akan mengidap tifoid. Sayangnya, dia menguji kedugaannya dengan menyentuh lidah pasien tanpa mencuci tangan sesudah memeriksa pasien lain. Ketika pasien demi pasiennya menjadi sakit, si dokter menjadi merasa tidak bisa keliru. Prediksinya akurat, tapi bukan karena intuisi profesional. Para psikolog klinis, Mel, bukannya tak becus dan kegagalan mereka bukan karena tak berbuat. Mereka mendapat hasil buruk karena diberi tugas yang tak punya jawaban sederhana. Yang dihadapi para psikolog klinis tak se-ekstrim lingkungan validitas nol dalam perakiraan politik jangka panjang. Tapi mereka bekerja dalam situasi validitas rendah yang tak memungkinkan akurasi tinggi. Kita tahu seperti itu keadaannya karena algoritma statistik terbaik, walau lebih akurat daripada manusia, tak pernah sangat akurat. Memang, penelitian oleh Mel dan para pengikutnya tak pernah menghasilkan demonstrasi pistol berasap, kasus ketika para ahli klinis sepenuhnya melewatkan satu pertanda sangat valid yang dideteksi algoritma. Kegagalan ekstrim semacam itu kecil kemungkinannya karena pembelajaran manusia normalnya efisien. Jika ada pertanda prediksi yang kuat, pengamat manusia akan menemukannya kalau ada kesempatan. Algoritma statistik mengalahkan manusia di lingkungan yang banyak ketidakpastiannya karena dua alasan. Dibanding manusia, algoritma lebih mampu mendeteksi pertanda valid yang lemah dan lebih mungkin menjaga tingkat akurasi lumayan dengan menggunakan pertanda semacam itu secara konsisten. Menyalahkan siapapun karena gagal memperkirakan dengan akurat dalam dunia yang tak bisa diprediksi itu keliru. Namun rasanya adil kalau profesional disalahkan karena percaya bisa berhasil melakukan tugas yang mustahil. Klaim intuisi tepat dalam situasi tak bisa diprediksi itu sebaiknya adalah menipu diri sendiri dalam ketidakadaan pertanda yang valid. Kecocokan intuitif disebabkan keberuntungan atau kebohongan. Jika Anda menganggap kesimpulan itu mengejutkan, artinya kepercayaan Anda bahwa intuisi itu ajaib masih belum luntur. Ingat aturan ini, intuisi tidak bisa diandalkan kalau tidak ada keteraturan yang stabil di lingkungan. Umpan balik dan latihan. Beberapa keteraturan di lingkungan lebih mudah ditemukan dan diterapkan dibanding yang lain. Pikirkanlah bagaimana Anda mengembangkan gaya menggunakan rem di mobil, selagi menguasai keahlian membelokkan mobil. Secara berangsur-angsur Anda belajar kapan melepaskan gas dan kapan serta seberapa keras harus mengerem. Semua belokan itu berbeda, dan keragaman yang Anda alami selagi belajar memastikan Anda siap mengerem pada waktu dan kekuatan yang tepat di tiap belokan yang Anda temukan. Kondisi untuk mempelajari keahlian itu ideal, karena Anda menerima umpan balik langsung dan jelas tiap kali melewati belokan. Hadiah kecil membelok dengan nyaman atau hukuman kecil kesulitan mengendalikan mobil bila mengerem terlalu keras atau kurang keras. Situasi yang dihadapi nahkoda kapal yang mengendalikan kapal besar tak kurang teratur, tapi keahlian mengendalikan kapal jauh lebih sulit diperoleh dari pengalaman saja, karena ada jeda panjang antara tindakan dan hasil yang bisa diamati. Peluang profesional mengembangkan kepakaran intuitif pada intinya bergantung pada kualitas dan kecepatan umpan balik, juga kesempatan untuk berlatih. Kepakaran bukan satu keahlian, melainkan sekumpulan keahlian, dan seorang profesional boleh jadi merupakan pakar
di sebagian tugas dalam bidangnya sekaligus pemula di tugas lain. Ketika pemain catur menjadi pakar, mereka sudah melihat semuanya atau hampir semuanya. Tapi catur itu pengecualian. Dokter bedah bisa jadi lebih ahli dalam beberapa jenis operasi dibanding yang lain. Selain itu, beberapa aspek tugas profesional lebih mudah dipelajari. Psikoterapis punya banyak kesempatan mengamati reaksi langsung pasien terhadap apa yang mereka katakan. Umpan balik itu memungkinkan mereka mengembangkan keahlian intuitif untuk menemukan kata-kata dan nada bicara yang akan menenangkan orang marah, membentuk kepercayaan diri, atau mengarahkan perhatian pasien. Di pihak lain, terapis tak berkesempatan mengenali penanganan umum mana yang paling cocok untuk berbagai pasien. Umpan balik yang mereka terima dari hasil jangka panjang pasien itu hanya sedikit, berjarak jauh, atau biasanya tak ada, dan jelas terlalu ambigu untuk menyokong pembelajaran dari pengalaman. Di antara dokter spesialis, ahli bius mendapat umpan balik yang baik karena efek tindakannya cenderung cepat kelihatan. Sementara itu, ahli radiologi hanya mendapat sedikit informasi mengenai akurasi diagnosis yang dibuat dan patologi yang gagal dideteksi. Oleh karena itu, dokter ahli bius berada dalam posisi lebih baik untuk mengembangkan keahlian intuitif yang berguna. Jika ahli bius berkata, "Saya rasa ada yang salah," semua orang dalam ruang operasi sebaiknya bersiap menghadapi keadaan darurat. Lagi-lagi seperti pada kasus keyakinan subjektif, para pakar boleh jadi tidak tahu batas kepakaran mereka. Seorang psikoterapis berpengalaman tahu dia ahli dalam mencari apa yang terjadi dalam akal budi pasien dan punya intuisi bagus mengenai apa yang akan dikatakan pasien. Ada godaan baginya untuk menyimpulkan bahwa dia juga bisa mengantisipasi seberapa baik kondisi pasien itu tahun depan. Tapi kesimpulan itu tidak bisa dibenarkan. Antisipasi jangka pendek dan perakiraan jangka panjang itu berbeda. Dan si terapis berkesempatan mempelajari salah satunya, tapi tidak yang lain. Begitu juga seorang pakar keuangan bisa punya keahlian dalam banyak aspek pekerjaan, tapi bukan dalam memilih saham. Dan seorang pakar Timur Tengah tahu banyak hal tapi tak tahu masa depan. Psikolog klinis, pemilih saham, dan pengamat politik memang punya keahlian intuitif dalam beberapa tugas. Tapi mereka tak belajar mengidentifikasi situasi dan tugas yang memungkinkan intuisi akan menyesatkan mereka. Tak diketahuinya batas-batas keahlian profesional membantu menjelaskan mengapa para pakar sering terlalu percaya diri. Mengevaluasi validitas. Pada akhir perjalanan kami, Gary Klein dan saya menyepakati satu jawaban umum untuk pertanyaan awal kami. Kapan kita bisa mempercayai profesional berpengalaman yang mengaku punya intuisi? Kesimpulan kami adalah bahwa biasanya bisa dibedakan antara intuisi yang mungkin valid dengan yang mungkin palsu. Sebagaimana pada pertimbangan apakah suatu karya seni itu asli atau palsu, Anda lebih baik memperhatikan asal karya itu ketimbang melihat karya itu sendiri. Jika lingkungan cukup teratur dan pakar berkesempatan mempelajari keteraturannya, mesin asosiatif akan mengenali situasi lalu memunculkan prediksi dan keputusan cepat dan akurat. Kita bisa mempercayai intuisi orang jika syarat-syarat itu dipenuhi. Sayangnya, ingatan asosiatif juga menimbulkan intuisi yang meyakinkan secara subjektif namun keliru. Siapapun yang telah melihat kemajuan keahlian bermain catur, seorang pemuda berbakat tahu bahwa keahlian tidak menjadi langsung sempurna dan bahwa ketika mendekati kesempurnaan, sebagian kesalahan dilakukan dengan penuh keyakinan. Ketika mengevaluasi intuisi pakar, sebaiknya Anda selalu mempertimbangkan apakah pakar itu sudah cukup banyak mempelajari pertanda, bahkan dalam lingkungan yang teratur.
Dalam lingkungan yang kurang teratur atau bervaliditas rendah, heuristik pertimbangan dipakai. Sistem satu seringkali bisa memproduksi jawaban cepat untuk pertanyaan sukar dengan substitusi, menciptakan koherensi yang sebenarnya tak ada. Pertanyaan yang dijawab bukanlah yang diajukan, tapi jawabannya diproduksi dengan cepat dan boleh jadi cukup bisa dipercaya sehingga lolos dari peninjauan longgar dan malas-malasan sistem 2. Boleh jadi Anda ingin memperkirakan masa depan komersial suatu perusahaan misalnya, dan percaya bahwa itulah yang Anda pertimbangkan Padahal, evaluasi Anda didominasi kesan mengenai energi dan kompetensi para eksekutif perusahaan itu. Karena substitusi terjadi secara otomatis seringkali Anda tak tahu asal-usul suatu pertimbangan yang sistem 2 Anda restui dan pakai. Jika pertimbangan itu satu-satunya yang muncul dalam benak, boleh jadi pertimbangan itu secara subjektif tak bisa dibedakan dari pertimbangan valid yang Anda buat dengan keyakinan pakar. Itulah mengapa keyakinan subjektif bukanlah diagnosis bagus atas akurasi pertimbangan yang menjawab. Pertanyaan yang salah juga bisa dibuat dengan keyakinan tinggi. Boleh jadi Anda bertanya, mengapa Gary Klein dan saya tidak langsung mendapat gagasan mengevaluasi intuisi pakar dengan menaksir keteraturan lingkungan dan sejarah pembelajaran si pakar dan mengesampingkan keyakinan pakar dan apa yang kami anggap sebagai jawabannya. Itu pertanyaan-pertanyaan bagus karena garis besar jawabannya sudah ketara sejak awal. Kami tahu sejak awal bahwa komandan pemadam kebakaran dan perawat bakal berada di satu sisi batas intuisi valid dan bidang-bidang yang dipelajari Mel bakal di sisi lain bersama para pemilih saham dan pengamat politik. Sukar merekonstruksi apa yang membuat kami membahas kata-kata selama bertahun-tahun, berjam-jam, berkali-kali, bertukar draft dan email, dan membuat kami tak hanya sekali mencoba menyerah, tapi itulah yang selalu terjadi ketika suatu proyek berakhir dengan cukup baik. Sebaliknya, sekalinya kita mengerti kesimpulan utamanya, kesimpulan itu tampak seolah sudah jelas dari awal. Seperti dikesankan judul artikel kami, Klein dan saya lebih sedikit tidak dapat sepakat daripada yang kami perkirakan, dan kami menerima solusi bersama untuk hampir semua perkara penting yang diangkat. Namun kami juga mendapat bahwa perbedaan awal kami lebih daripada sekedar ketidaksepakatan intelektual. Kami punya sikap, emosi, dan selera yang berbeda, dan semua itu hanya berubah sedikit selama bertahun-tahun. Itu paling jelas terlihat pada fakta-fakta yang kami anggap lucu dan menarik. Klein masih meringis kalau kata bias disebut, dan dia masih menikmati cerita-cerita ketika algoritma atau prosedur formal mengarah ke keputusan-keputusan yang jelas-jelas absurd. Saya cenderung memandang kegagalan algoritma sebagai kesempatan untuk memperbaiki. Di pihak lain, dibanding Klein, saya lebih suka dengan tersandungnya pakar arogan yang mengklaim bisa berintuisi dalam situasi validitas nol, namun pada akhirnya menemukan banyak kesepakatan intelektual itu jelas lebih penting daripada perbedaan-perbedaan emosional yang masih bertahan. Bicara tentang intuisi pakar, seberapa banyak kepakaran yang dia miliki dalam tugas ini? Seberapa banyak latihan yang sudah dia lakukan? Apakah dia benar-benar percaya bahwa lingkungan bisnis baru cukup teratur sehingga mendukung intuisi yang bertentangan dengan nilai dasar? Dia yakin sekali dengan keputusannya, tapi keyakinan subjektif itu tidak mencerminkan akurasi pertimbangan. Apakah dia benar-benar punya kesempatan belajar seberapa cepat dan jelas umpan balik yang dia terima untuk pertimbangannya? Bab 23. Pandangan dari luar. Beberapa tahun sesudah kolaborasi saya dan Amos dimulai, saya meyakinkan beberapa pejabat Kementerian Pendidikan Israel bahwa dibutuhkan kurikulum untuk mengajarkan pertimbangan
dan pembuatan keputusan di sekolah menengah atas. Tim yang saya susun untuk merancang kurikulum dan menulis buku pelajarannya beranggotakan beberapa guru berpengalaman, beberapa mahasiswa psikologi saya, dan Seymour Fogg yang ketika itu dekan Fakultas Pendidikan Universitas Ibrani, seorang pakar pengembangan kurikulum. Sesudah berkumpul tiap Jumat siang selama kira-kira setahun, kami pun menyusun perincian silabus, menulis beberapa bab, dan melaksanakan beberapa kelas percobaan. Kami semua merasa sudah membuat kemajuan. Suatu hari, sewaktu membahas prosedur untuk memperkirakan jumlah yang tak pasti, saya terpikir gagasan melakukan suatu latihan. Saya meminta semua orang menuliskan perkiraan berapa lama yang kami butuhkan sampai bisa menyerahkan draft buku pelajaran yang sudah selesai ke Kementerian Pendidikan. Saya sedang mengikuti satu prosedur yang kami sudah rencanakan untuk muat dalam kurikulum. Cara yang benar untuk mendapat informasi dari satu kelompok bukan dengan diskusi umum, melainkan dengan mengumpulkan pertimbangan tiap orang secara rahasia. Prosedur itu membuat pengetahuan tiap orang tersalurkan dengan lebih baik daripada praktik diskusi terbuka yang biasa. Saya kumpulkan perkiraan-perkiraan mereka dan tulis hasilnya di papan tulis. Perkiraan-perkiraan itu berkisar di sekitar 2 tahun. Yang tercepat adalah 1,5 tahun, yang terlama 2,5 tahun. Lalu saya mendapat gagasan lain. Saya beralih ke Seymour, pakar kurikulum kami, dan bertanya apakah dia tahu mengenai tim lain seperti kami yang pernah membuat kurikulum dari nol. Waktu itu beberapa inovasi ilmu pendidikan seperti matematika baru sedang diperkenalkan dan Seymour bilang dia tahu ada beberapa tim. Lalu saya tanya apa dia tahu riwayat tim-tim itu dengan terperinci dan ternyata dia akrab dengan beberapa tim. Saya minta dia berpikir mengenai tim-tim itu sewaktu mendapat kemajuan seperti kami. Dari titik itu berapa lama lagi yang mereka butuhkan sampai menyelesaikan proyek buku pelajaran. Seymour terdiam. Ketika akhirnya dia buka suara, saya kira mukanya merah padam, malu karena jawabannya sendiri. Tahu tidak, tadinya saya belum sadar, tapi sebenarnya tidak semua tim yang mencapai kemajuan seperti kita bisa menyelesaikan tugas. Cukup banyak yang akhirnya gagal. Itu mengkhawatirkan. Kami tak pernah mempertimbangkan kemungkinan kami gagal. Sambil merasa resah, saya menanyakan perkiraan Seymour mengenai berapa banyak yang gagal. Sekitar 40% jawabannya. Sesudahnya, ruangan terasa suram. Pertanyaan berikutnya sudah jelas. Yang berhasil selesai, tanya saya, perlu waktu berapa lama? Saya tidak tahu ada kelompok yang selesai dalam waktu di bawah 7 tahun. Jawabannya, atau di atas 10 tahun. Saya mencari pegangan waktu Anda bandingkan keahlian dan sumber daya kita dengan kelompok-kelompok lain, seberapa bagus kita. Bagaimana kita kalau dibanding tim-tim itu? Seymour tidak berpikir lama. Kita di bawah rata-rata, katanya, tapi tidak jauh. Itu benar-benar mengejutkan kami semua, termasuk Seymour, yang perkiraan awalnya berada dalam konsensus optimis kelompok. Sampai saya mengingat dia, dalam benaknya tak ada hubungan antara pengetahuan mengenai sejarah tim lain dan perakiraannya mengenai masa depan. Keadaan pikiran kami ketika mendengar Seymour tidak cocok dijabarkan dengan menyatakan kami tahu. Tentu saja kami semua tahu waktu minimal 7 tahun dan peluang kegagalan 40% adalah perakiraan yang lebih bisa diterima bagi nasib proyek kami daripada angka-angka yang kami tulis di atas kertas beberapa menit sebelumnya. Tapi kami tidak mengakui apa yang kami ketahui. Perakiraan baru masih terasa tak nyata karena kami tak dapat membayangkan mengapa perlu waktu begitu lama untuk menyelesaikan proyek yang tampak begitu mudah dikelola. Tidak ada bola kristal yang bisa memberitahu kami rangkaian aneh peristiwa mustahil yang berada pada masa depan kami. Yang bisa kami lihat adalah rencana masuk akal yang seharusnya menghasilkan satu buku dalam sekitar 2 tahun, bertentangan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa tim-tim lain gagal atau butuh waktu sangat lama untuk menyelesaikan tugas. Yang baru kami dengar adalah informasi nilai dasar
yang seharusnya menjadi sumber kesimpulan sebab akibat. Jika banyak tim gagal dan jika yang berhasil perlu waktu lama sekali, menulis kurikulum jelas lebih sukar daripada yang kami kira. Tapi kesimpulan seperti itu bakal bertentangan dengan pengalaman langsung kami mendapat kemajuan yang bagus. Statistik yang disediakan Seymour diperlukan sebagaimana biasanya nilai dasar diperlihatkan sebentar, lalu dikesampingkan. Seharusnya kami berhenti hari itu. Tak seorang pun di antara kami mau menghabiskan 6 tahun bekerja dalam proyek yang peluang gagalnya 40%. Walau kami pasti merasa meneruskan proyek itu tak masuk akal, peringatan itu tak memberi alasan yang cukup meyakinkan untuk berhenti. Sesudah beberapa menit berdebat sengit, kami rukun kembali dan melanjutkan seolah-olah tak ada yang terjadi. Buku itu akhirnya selesai 8 tahun kemudian. Waktu itu saya sudah tak tinggal di Israel dan sudah tak menjadi anggota tim yang menyelesaikan tugas sesudah mengalami banyak kejadian tak terduga. Antusiasme awal untuk gagasan itu di Kementerian Pendidikan sudah melemah ketika buku pelajaran diserahkan dan buku itu tak pernah digunakan. Peristiwa memalukan itu menjadi salah satu pengalaman paling berharga dalam kehidupan profesional saya. Akhirnya saya mendapat 3 pelajaran dari pengalaman itu. Yang pertama, langsung jelas, saya menemukan perbedaan antara dua pendekatan yang sangat berbeda dan membuat perkiraan yang belakangan saya dan Amos sebut pandangan dari dalam dan pandangan dari luar. Pelajaran kedua, perakiraan awal kami yakni 2 tahun untuk menyelesaikan proyek adalah suatu sesat pikir perencanaan. Perkiraan kami lebih dekat dengan skenario keadaan terbaik daripada penilaian yang realistis. Saya lebih lama menerima pelajaran ketiga, yang saya sebut kegigihan tak rasional. Sikap kami hari itu tak mau menghentikan proyek waktu menghadapi pilihan. Kami memilih membuang rasionalitas daripada menyerah dalam berusaha. Ditarik ke pandangan dari dalam. Pada hari Jumat itu, pakar kurikulum kami membuat 2 pertimbangan mengenai persoalan yang sama dan mencapai jawaban yang berbeda. Pandangan dari dalam adalah pandangan yang secara spontan dipakai oleh kami semua, termasuk Seymour, untuk menaksir masa depan proyek kami. Kami memusatkan perhatian ke keadaan khusus kami dan mencari bukti dalam pengalaman kami sendiri. Kami punya rencana yang kurang jelas. Kami tahu berapa bab yang akan kami tulis dan kami punya gagasan mengenai berapa lama yang kami butuhkan untuk menulis 2 bab yang sudah kami selesaikan. Mereka yang lebih hati-hati dalam tim kami barangkali menambah beberapa bulan ke perkiraan mereka untuk jaga-jaga. Ternyata ekstrapolasinya keliru. Kami memperkirakan berdasarkan informasi di depan kami, WYSIATI, tapi bab-bab yang kami tulis lebih dulu barangkali lebih gampang daripada yang lain, dan komitmen kami terhadap proyek itu barangkali sedang memuncak. Tapi persoalan utamanya, kami gagal mempertimbangkan apa yang disebut Donald Rumsfeld, ketidaktahuan yang tidak diketahui. Kami tidak bisa memperkirakan pada hari itu rangkaian peristiwa yang bakal menyebabkan proyek berjalan begitu lambat. Perceraian, penyakit, krisis, koordinasi dengan birokrasi yang menghambat pekerjaan tak dapat diantisipasi. Peristiwa-peristiwa seperti itu tak hanya menyebabkan perlambatan penulisan bab, tapi juga menyebabkan periode panjang dengan sedikit sekali atau tanpa kemajuan. Tentu saja hal-hal yang sama dialami tim-tim lain yang diketahui Seymour. Anggota tim-tim itu juga tak bisa membayangkan peristiwa-peristiwa yang bakal menyebabkan mereka perlu waktu 7 tahun atau gagal menyelesaikan proyek yang mereka tadinya anggap mudah. Seperti kami, mereka tidak tahu kesulitan yang mereka hadapi. Ada banyak cara rencana kami bisa gagal, dan walau kebanyakan terlalu kecil kemungkinannya untuk bisa diantisipasi, peluang sesuatu akan jadi tak beres dalam satu proyek besar itu tinggi.
Pertanyaan kedua yang saya ajukan ke Seymour mengalihkan perhatiannya dari kami ke kelas kasus serupa. Seymour memperkirakan nilai dasar keberhasilan dalam kelas itu 40% gagal dan 7 sampai 10 tahun waktu penyelesaian. Survei informalnya jelas tak memenuhi syarat bukti sains, tapi menyediakan dasar yang masuk akal untuk prediksi nilai dasar. Prediksi yang dibuat mengenai suatu kasus jika tak ada yang diketahui kecuali kategori yang mencakupnya. Seperti sudah kita lihat, prediksi nilai dasar seharusnya menjadi jangkar untuk penyesuaian lebih lanjut. Jika Anda diminta menebak tinggi badan seorang perempuan yang hanya Anda ketahui tinggal di New York City, prediksi nilai dasar Anda adalah tebakan terbaik Anda atas tinggi tubuh rata-rata perempuan di kota itu. Jika Anda kemudian diberi informasi khusus kasus, misalnya bahwa putra perempuan itu pemain tengah utama tim bola basket sekolah, Anda akan menyesuaikan perkiraan Anda menjauhi rata-rata ke arah yang benar. Perbandingan tim kami dan tim lain oleh Seymour memberi kesan bahwa perkiraan hasil kami sedikit lebih buruk daripada prediksi nilai dasar yang sudah suram. Akurasi spektakuler perakiraan pandangan dari luar dalam persoalan kami jelas hanya kebetulan, dan sebaliknya tidak dianggap bukti validitas pandangan dari luar. Argumen untuk pandangan dari luar seharusnya dibuat berdasarkan hal-hal umum. Jika kelas rujukan dipilih dengan tepat, pandangan dari luar akan memberi indikasi di mana ruang gerak dan bisa menunjukkan, sebagaimana pada kasus kami, bahwa perakiraan pandangan dari dalam tidak mendekatinya. Bagi psikolog, kesenjangan antara dua pertimbangan Seymour itu mencolok. Dalam kepalanya, Seymour punya semua pengetahuan yang diperlukan untuk memperkirakan statistik kelas rujukan yang tepat, tapi dia mencapai perakiraan awal tanpa pernah menggunakan pengetahuan itu. Perakiraan Seymour dari pandangan dari dalam bukanlah penyesuaian prediksi nilai dasar yang belum terpikir olehnya. Perkiraan itu berdasarkan keadaan khusus upaya kami, seperti para peserta percobaan Tom W. Seymour tahu nilai dasar yang relevan, tapi tidak terpikir untuk menerapkannya. Tak seperti Seymour, kami yang lain tidak punya akses ke pandangan dari luar dan tak dapat menghasilkan prediksi nilai dasar yang beralasan. Tapi perlu diperhatikan bahwa kami tidak merasa memerlukan informasi mengenai tim lain untuk membuat dugaan. Permintaan saya atas pandangan dari luar mengejutkan kami semua, termasuk saya sendiri. Itu pola yang lazim. Orang yang punya informasi mengenai satu kasus jarang merasa perlu tahu statistik kelas yang mencakup kasus itu. Ketika akhirnya berhadapan dengan pandangan dari luar, kami semua mengabaikannya. Kami bisa mengenali apa yang terjadi kepada kami, sama dengan percobaan yang menggagas bahwa mengajar psikologi itu sia-sia ketika membuat prediksi mengenai kasus-kasus individual dengan sedikit informasi. Wawancara singkat dan hambar. Mahasiswa-mahasiswa Nisbet dan Borgida sepenuhnya mengabaikan hasil global yang mereka baru pelajari. Informasi statistik hambar biasanya dikesampingkan ketika tak cocok dengan kesan pribadi terhadap suatu kasus. Kalau bersaing dengan pandangan dari dalam, pandangan dari luar tak berkesempatan menang. Kesukaan terhadap pandangan dari dalam kadang mengandung muatan moral. Saya pernah bertanya kepada sepupu saya, seorang pengacara terkenal, mengenai satu kelas rujukan. Berapa peluang tergugat menang dalam kasus seperti yang ini? Jawabannya, tiap kasus itu unik, disertai pelototan yang menunjukkan bahwa dia menganggap pertanyaan saya remeh dan tak pantas. Penegasan bahwa tiap kasus itu unik juga lazim dalam kedokteran. Meski kemajuan terbaru kedokteran berdasarkan bukti menunjuk ke arah sebaliknya, statistik medis dan prediksi nilai dasar makin sering muncul dalam percakapan antara pasien dan dokter, tapi ketidakjelasan sikap mengenai pandangan dari luar yang ada di profesi medis terungkap dalam keprihatinan mengenai tidak manusiawinya prosedur yang dipandu statistika dan daftar cek. Sesat pikir perencanaan dengan mempertimbangkan perakiraan pandangan dari luar
Dan hasilnya akhir, perkiraan awal yang kami buat pada Jumat siang itu tampak nyaris berhayal. Seharusnya itu tak mengejutkan. Perakiraan terlalu optimis terhadap hasil proyek ditemukan di mana-mana. Amos dan saya menciptakan istilah sesat pikir perencanaan untuk menjabarkan rencana dan pikiran yang terlalu dekat secara tak realistis dan skenario terbaik dapat diperbaiki dengan mengetahui statistik kasus serupa. Contoh-contoh sesat pikir perencanaan banyak ditemukan di pengalaman individu, pemerintah, dan bisnis. Daftar cerita seramnya tak habis-habis. Pada Juli 1997, gedung baru parlemen Skotlandia di Edinburgh diperkirakan memerlukan biaya hingga 40 juta euro. Menginjak Juni 1999, anggaran untuk gedung itu 109 juta euro. Pada April 2000, para anggota legislatif menetapkan 195 juta euro sebagai batas atas biaya. Pada November 2001, mereka meminta perkiraan biaya akhir yang ditetapkan 241 juta euro. Perkiraan biaya akhir itu naik 2 kali pada 2002, sehingga pada akhir tahun besarnya 294,6 juta euro. Biaya akhir naik 3 kali lipat pada 2003 mencapai 375,8 juta euro pada Juni. Gedung itu akhirnya selesai pada 2004 dengan biaya keseluruhan kira-kira 431 juta euro. Satu penelitian tahun 2005 memperkirakan proyek-proyek rel kereta yang dilaksanakan di seluruh dunia antara 1969 dan 1998 di 90% luas kasus. Jumlah penumpang yang diperkirakan menggunakan sistem rel kereta terlalu berlebihan. Walau kekurangan penumpang itu dipublikasikan secara luas, perkiraan tidak membaik selama 30 tahun. Para perencana rata-rata memperkirakan jumlah orang yang menggunakan rel kereta baru 106% di atas angka sebenarnya dan rata-rata kelebihan biaya adalah 45%. Meski bukti makin banyak, para pakar tidak menjadi makin mengandalkannya. Pada 2002, survei terhadap pemilik rumah Amerika yang merenovasi dapur mendapati bahwa rata-rata pemilik rumah telah memperkirakan pekerjaan biaya itu 18,658 dolar, tapi sebenarnya mereka rata-rata membayar 38,769 dolar. Optimisme para perencana dan pembuat keputusan bukan satu-satunya penyebab perkiraan berlebihan. Kontraktor renovasi dapur dan sistem persenjataan pasti mengakui, walau tidak kepada kliennya, bahwa mereka secara rutin mendapat untung dari penambahan terhadap rencana awal. Kegagalan perakiraan di kasus-kasus itu mencerminkan ketidakmampuan pembeli jasa membayangkan seberapa banyak keinginan mereka akan meningkat seiring waktu. Akhirnya mereka membayar lebih banyak daripada kalau mereka membuat rencana yang realistis dan mengikuti rencana itu. Kesalahan di anggaran awal tidak selalu tak sengaja. Para pembuat rencana tak realistis seringkali didorong hasrat membuat rencana yang disetujui oleh atasan dan klien, didukung pengetahuan bahwa proyek jarang ditinggalkan dalam keadaan tak selesai hanya karena biaya membengkak atau waktu penyelesaian molor. Dalam kasus-kasus seperti itu, tanggung jawab terbesar untuk menghindari sesat pikir perencanaan terletak di para pembuat keputusan yang menyetujui rencana. Jika tidak mengakui perlunya pandangan dari luar, mereka melakukan sesat pikir perencanaan. Mengurangi sesat pikir perencanaan, diagnosis dan obat bagi sesat pikir perencanaan tak berubah sejak Jumat siang itu, tapi penerapan gagasannya sudah cukup jauh. Pakar perencanaan terkenal dari Denmark, Ben Flyberg, yang sekarang di Oxford University, menawarkan rangkuman yang telak. Kecenderungan lazim untuk meremehkan atau mengabaikan informasi distribusional barangkali
merupakan sumber utama kesalahan perakiraan. Oleh karena itu, para perencana sebaiknya berusaha keras membingkai persoalan perakiraan agar memudahkan penggunaan semua informasi distribusional yang tersedia. Boleh jadi, itu nasihat paling penting mengenai cara meningkatkan akurasi perakiraan melalui metode yang lebih baik, menggunakan informasi distribusional dari kasus-kasus seperti yang diperkirakan disebut mengambil pandangan dari luar dan merupakan penangkal sesat pikir perencanaan. Penanganan sesat pikir perencanaan sudah mendapat nama teknis perakiraan kelas rujukan dan Flyberg sudah menerapkannya ke proyek-proyek transportasi di beberapa negara. Pandangan dari luar diterapkan dengan menggunakan lumbung data besar yang menyediakan informasi mengenai rencana dan hasil ratusan proyek di seluruh dunia dan bisa digunakan untuk memberi informasi statistik mengenai kemungkinan kelebihan biaya dan waktu serta kemungkinan kelambatan berbagai tipe proyek. Metode perakiraan yang diterapkan Flyberg serupa dengan praktik-praktik yang disarankan untuk mengatasi pengabaian nilai dasar. 1. Kenali kelas rujukan yang tepat, renovasi dapur, proyek besar rel kereta, dan lain-lain contohnya. 2. Dapatkan statistik kelas rujukan dalam biaya perpanjang rel atau presentase pengeluaran yang melebihi anggaran. Gunakan data statistik untuk membuat prediksi nilai dasar. 3. Gunakan informasi spesifik mengenai kasus untuk menyesuaikan prediksi nilai dasar jika ada alasan tertentu untuk menganggap bias optimis lebih besar atau kecil dalam proyek itu dibanding proyek lain yang setipe. Analisis Flyberg dimasukkan untuk memadu pemerintah yang mengadakan proyek publik dan menyediakan statistik perkiraan meleset di proyek-proyek serupa. Para pembuat keputusan memerlukan penilaian realistis atas biaya dan manfaat suatu proposal sebelum membuat keputusan final untuk menyetujuinya. Mereka juga mungkin ingin memperkirakan anggaran cadangan untuk mengantisipasi melesetnya perkiraan. Walau persiapan seperti itu sering menjadi ramalan yang membuktikan diri sendiri, seperti kata seorang pejabat pada Flyberg, anggaran cadangan bagi kontraktor itu seperti daging buat singa dan mereka bakal melahapnya. Organisasi menghadapi tantangan mengendalikan kecenderungan eksklusif berebut sumber daya. Untuk meyakinkan rencana yang sangat optimis, organisasi yang berjalan lancar akan memberi ganjaran kepada perencana yang melaksanakan proyek sesuai rencana dan menghukum perencana yang gagal mengantisipasi kesulitan dan gagal memperkirakan timbulnya kesulitan yang tak dapat diantisipasi, ketidaktahuan yang tak diketahui. Keputusan dan kesalahan. Peristiwa Jumat siang itu terjadi lebih dari 30 tahun lalu. Saya sering berpikir mengenainya dan menyebut-nyebutnya dalam kuliah beberapa kali tiap tahun. Beberapa teman saya bosan dengan cerita itu, tapi saya terus mendapat pelajaran baru darinya. Hampir 15 tahun sesudah saya pertama melaporkan sesat pikir perencanaan bersama Amos, saya kembali ke topik itu bersama Dan Lovallo. Bersama-sama kami membuat teori pembuatan keputusan dengan bias optimis sebagai sumber signifikan pengambilan resiko. Dalam model ekonomi rasional standar, orang mengambil resiko karena peluangnya bagus. Mereka menerima kemungkinan kegagalan merugikan karena kemungkinan keberhasilan cukup besar. Kami mengusulkan gagasan alternatif. Ketika memperkirakan hasil proyek yang beresiko, para eksekutif mudah menjadi korban sesat pikir perencanaan dalam cengkraman sesat pikir itu. Mereka membuat keputusan berdasarkan optimisme tak berdasar, bukan berdasarkan perhitungan rasional untung rugi dan probabilitas. Mereka memperkirakan manfaat terlalu besar dan biaya terlalu kecil.
Mereka membuat skenario sukses selagi mengabaikan potensi kekeliruan dan salah perhitungan. Alhasil mereka mengupayakan hal-hal yang kecil kemungkinannya sesuai anggaran atau jadwal atau harapan hasil, atau malah tidak berhasil menyelesaikan proyek. Berdasarkan pandangan itu, orang sering tapi tak selalu melakukan proyek beresiko karena mereka terlalu optimis menilai peluang yang dihadapi. Saya akan kembali ke gagasan itu beberapa kali dalam buku ini. Barangkali gagasan itu membantu menjelaskan mengapa orang menggugat, mengorbankan perang, dan membuka usaha kecil. Gagal lulus tes. Selama bertahun-tahun, saya kira inti cerita kurikulum adalah apa yang saya pelajari mengenai teman saya, Seymour, bahwa tebakan terbaiknya mengenai masa depan proyek kami tidak dibantu apa yang dia ketahui mengenai proyek-proyek serupa. Saya sendiri berperan baik dalam cerita sebagai penanya yang cerdas dan psikolog yang lihai. Saya belum lama menyadari bahwa sebenarnya saya berperan sebagai orang bodoh dan pemimpin tak becus. Proyek itu inisiatif saya, dan oleh karena itu sayalah yang bertanggung jawab memastikan proyek masuk akal dan masalah-masalah besar dibahas selayaknya oleh tim. Tapi saya gagal lulus tes. Masalah saya bukan lagi sesat pikir perencanaan. Saya sembuh dari sesat pikir itu begitu mendengar rangkuman statistik Seymour. Jika didesak, saya bakal berkata bahwa perkiraan awal kami terlalu optimis. Jika didesak lebih lanjut, saya bakal mengakui bahwa kami mengawali proyek dengan dasar yang keliru dan seharusnya kami mempertimbangkan serius pilihan menyatakan menyerah dan pulang. Tapi tak seorang pun mendesak saya dan tak ada diskusi. Tanpa perlu bicara, kami sepakat untuk maju terus tanpa perkiraan tersurat beberapa lama kami akan terus bekerja. Itu mudah dilakukan karena kami belum membuat perkiraan ketika mengawali. Kami tak bakal melaksanakan proyek itu, tapi kami sudah menginvestasikan banyak usaha. Contoh sesat pikir biaya terpendam yang akan kita simak lebih dekat di bagian lain buku ini, kiranya memalukan bagi kami, terutama saya. Kalau menyerah saat itu dan tampaknya tak ada alasan kuat untuk menyerah, mudah saja mengubah arah dalam krisis. Tapi itu bukan krisis, hanya beberapa fakta baru mengenai orang-orang yang kami tak kenal. Pandangan dari luar lebih mudah diabaikan daripada berita buruk dalam usaha kami sendiri. Saya bisa menjabarkan keadaan kami sebagai semacam kemalasan, keengganan memikirkan apa yang baru terjadi. Jadi kami lanjut terus, tidak ada lagi usaha lanjutan perencanaan rasional selama saya masih jadi anggota tim. Ketidakadaan yang meresahkan bagi tim yang berdedikasi mengajarkan rasionalitas. Saya harap saya sudah lebih bijak sekarang, dan saya sudah mendapat kebiasaan mencari pandangan dari luar, tapi itu tidak akan menjadi sesuatu yang alami. Bicara tentang pandangan dari luar, dia mengambil pandangan dari dalam, seharusnya dia melupakan kasusnya sendiri dan mencari tahu apa yang terjadi di kasus-kasus lain. Dia korban sesat pikir perencanaan. Dia menganggap skenario terbaik akan terjadi, tapi ada banyak cara rencananya bisa gagal dan dia tak bisa memperkirakan semuanya. Anggaplah kamu tidak tahu apa-apa tentang kasus hukum ini, selain bahwa kasusnya melibatkan klaim malpraktik dokter. Kira-kira seperti apa prediksi nilai dasarmu? Berapa banyak kasus seperti ini yang berhasil di pengadilan? Berapa banyak yang diselesaikan dengan jalan damai? Berapa jumlah ganti ruginya? Apakah kasus yang kita bahas lebih kuat atau lemah daripada klaim yang sama? Kita menambah investasi karena tidak mau mengaku gagal. Ini contoh sesat pikir biaya terpendam.